Pernah kepikiran nggak, kenapa ya beberapa negara di Asia Tenggara itu bisa jauh lebih makmur dibanding negara tetangganya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah analisis yang jujur aja cukup provokatif. Analisis ini nemuin sebuah korelasi yang susah banget buat diabaikan. Hubungan antara persentase populasi etnis Tionghoa dengan PDB sebuah negara. Coba deh kita lihat datanya. Kalau dilihat sekilas, polanya tuh kelihatan jelas banget. Di Singapura, di mana etnis Tionghoa jadi mayoritas, PDB per kapitanya luar biasa tinggi. Terus kita geser ke Malaysia, Thailand, sampai Indonesia, persentase populasinya makin kecil dan PDB-nya kayak ngikutin. Nah, korelasi ini, catat ya, ini bukan berarti sebab akibat, tapi ini adalah titik awal dari teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Terus, apa ini artinya ini soal genetika atau DNA? Wah, tunggu dulu. Analisis ini langsung bilang bukan itu jawabannya. Justru, kita diajak buat mikir lebih dalam lagi. Katanya, ini semua soal software budaya internal dan hardware sistem sejarah yang membentuk ekonomi suatu bangsa. Oke, untuk memecahkan teka-teki ini, kita akan telusuri 5 babak utama. Kita mulai dari software budaya, terus pindah ke hardware sejarah. Kita bandingkan dua takdir yang berbeda, sampai akhirnya kita bongkar ilusi antara kekayaan dan kekuasaan. Yuk, kita mulai dari faktor internalnya dulu. Analisis ini nyebutnya sebagai software budaya. Anggap aja ini kayak serangkaian pola pikir dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun, yang ternyata secara fundamental ngebentuk cara mereka mendekati bisnis dan modal. Kunci pertama dari software ini adalah apa yang disebut mesin pengganda. Gini deh, bayangin setiap keuntungan bisnis itu bukan buat jajan atau foya-foya, tapi sebagai benih baru yang wajib ditanam lagi. Pola pikir reinvestasi radikal ini, di mana modal terus-terusan diputer buat gedein bisnis, ya akhirnya menciptakan efek bola salju ekonomi. Yang kedua ada guanxi atau jaringan bambu. Ini adalah modal sosial yang kekuatannya luar biasa. Sumber analisis ini ngasih gambaran gimana seorang pengusaha di Jakarta bisa dapat dana jutaan dolar dari saudaranya di Hong Kong cuma dalam hitungan jam. Bukan lewat bank, bukan lewat birokrasi ribet, tapi murni lewat kepercayaan. Ini kecepatan dan kelincahan yang sistem formal nggak akan bisa tandingi. Elemen budaya yang terakhir disebut algoritma imigran. Ini adalah mentalitas yang lahir karena nggak ada jaring pengaman. Coba bayangin, kalau Anda nggak punya tanah warisan atau kampung halaman buat pulang, pilihannya cuma dua. Sukses besar atau, ya, kelaparan. Dorongan buat bertahan hidup ini jadi bahan bakar yang luar biasa kuat buat berwirausaha. Nah, untuk menggambarkan perbedaan pendekatan budaya ini, sumbernya mengutip sebuah pernyataan kontroversial yang pernah dikaitkan dengan mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad. Ini adalah sebuah perspektif ya, yang menyoroti persepsi tentang menunda kepuasan versus konsumsi langsung. Tapi, software budaya ini nggak berdiri sendiri. Analisis ini bilang, untuk dapat gambaran lengkapnya, kita juga harus lihat hardware sejarahnya. Maksudnya, ya, sistem politik dan ekonomi dari luar yang sengaja atau nggak sengaja ikut membentuk nasib mereka. Jadi, menurut sumber ini, di zaman kolonial dulu, masyarakat itu sengaja dirancang punya 3 tingkatan. Etnis Tionghoa ditempatkan di tengah-tengah sebagai perantara. Mereka yang ngurusin perdagangan dan narikin pajak. Posisi ini secara efektif jadi bumper antara penjajah Eropa di puncak dan penduduk pribumi di bawah. Sebuah posisi yang, ya, punya keuntungan, tapi juga risiko yang besar. Terus ada satu aturan yang mengubah segalanya. Etnis Tionghoa dilarang memiliki tanah pertanian. Coba bayangin, di ekonomi abad ke-19 yang basisnya pertanian, ini sama aja kayak dilarang punya akses ke sumber kekayaan utama. Kelihatannya sih, ini batasan yang fatal banget. Atau setidaknya, begitulah kelihatannya waktu itu. Tapi disinilah ironi sejarahnya terjadi. Karena diusir dari sektor pertanian, mereka jadi terpaksa masuk ke sektor-sektor yang waktu itu dianggap kotor. Gagang, pinjam-meminjam uang, logistik. Tanpa disangka-sangka, pas dunia masuk ke era kapitalisme modern, justru sektor-sektor inilah yang nilainya meroket. Sebuah larangan yang tujuannya membatasi, malah secara nggak sengaja menempatkan mereka di posisi paling strategis buat ekonomi masa depan. Oke, jadi kalau software budayanya mirip, hardware sejarahnya juga kurang lebih sama, kenapa hasilnya bisa beda banget? Nah, untuk jawab ini, analisis ini membandingkan 2 negara,
Thailand dan Indonesia, buat nunjukin gimana sistem politik setelah merdeka jadi faktor penentu yang paling krusial. Bedanya kelihatan jelas banget. Di Thailand, kebijakan asimilasi itu mendorong inovasi dan akhirnya menciptakan aset nasional yang stabil. Sebaliknya, sistem cukong di Indonesia itu menciptakan konglomerat-konglomerat yang hidupnya bergantung sama monopoli dari politik. Mereka jadi semacam ATM politik, kuat banget pas penguasa berkuasa, tapi jadi rapuh dan jadi sasaran empuk pas krisis politik datang. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling inti dari analisis ini. Ilusi besar antara kekayaan yang kita lihat di daftar Forbes sama kekuasaan sejati yang seringkali justru nggak kelihatan. Kan kalau kita lihat daftar orang terkaya, nama-namanya itu-itu lagi. Persepsi yang terbentuk di publik akhirnya, wah merekalah yang mengendalikan ekonomi negara ini. Tapi analisis ini ngajak kita buat berhenti sejenak dan bertanya, apakah kekayaan yang terlihat ini sama dengan kekuasaan yang sesungguhnya? Sumber ini pakai analogi yang keren banget. Para taipan bisnis itu ibarat manajer toko. Kelihatan kaya, sibuk, pegang banyak uang. Tapi para elit politik, mereka adalah pemilik gedungnya. Mereka yang punya tanahnya, dan mereka bisa mengusir si manajer kapanpun mereka mau. Jadi, apa bedanya? Kekayaan para taipan itu seringkali dalam bentuk saham. Bisa naik, bisa anjlok dalam sekejap. Tapi kekuasaan sejati, menurut argumen ini, adalah satu tanda tangan di atas surat izin konsesi. Itulah otoritas permanen yang bisa mengendalikan jutaan hektar tanah dan sumber daya alam sebuah bangsa. Poin terakhir ini mengikat semuanya jadi satu, yaitu soal transparansi. Sumber ini menyoroti perbedaan fundamental antara kekayaan yang harus terbuka untuk publik dan kekuasaan yang bisa beroperasi di balik layar. Kekayaan si manajer toko tadi seringnya berbentuk perusahaan publik TBK. Jadi, keuangannya bisa kita lihat, pajaknya bisa kita hitung. Ini kekayaan yang kelihatan dan terukur. Sebaliknya, kekayaan si pemilik gedung, para tuan tanah ini, seringkali disimpan di dalam brankas yang terkunci, tersembunyi dari mata publik, dan susah banget buat dilacak. Ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas yang diajukan oleh analisis ini. Kalau kekayaan yang kelihatan ini aja menyumbang pajak sampai triliunan rupiah, terus berapa banyak kontribusi dari kekayaan yang tidak terlihat, yang sumbernya dari sumber daya alam kita bersama? Jadi pada akhirnya, analisis ini nyimpulin kalau kunci buat mecahin teka-teki ekonomi ini sebenarnya bukan soal etnisitas. Kuncinya ada di sistem, hardware politik, dan sejarah yang memang dirancang untuk menciptakan peran dan hasil ekonomi tertentu, yang pada akhirnya ya menguntungkan segelintir pihak saja. Analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Siapa sih yang sebenarnya memegang kekuasaan? Apakah mereka yang namanya kita lihat di daftar orang terkaya? Atau mereka yang tanda tangannya bisa mengendalikan nasib tanah yang kita pijak setiap hari?